Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mempelajari Sekolah Sabat, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berkumpul di sini Tuhan, ingin mempelajari firman Tuhan. Hadirlah bersama kami, bukakan hati dan pikiran kami, agar setiap kami pelajari, boleh kami mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkanlah kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 25 Mei 2023, berjudul Babel, Pusat Penyembahan Berhala. Berikut adalah petunjuk lain dalam mengidentifikasi dengan jelas misteri Babel besar. Penyembahan berhala adalah inti dari penyembahan Babilonia. Bacalah Yeremia 50 ayat 33 sampai 38 dan Yeremia 51 ayat 17 sampai 47. Yeremia 50 ayat 33 sampai 38 berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Tetapi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Pedang akan menimpa orang-orang Kasdim. Demikianlah firman Tuhan, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat. Pedang menimpa tukang-tukang ramal sehingga ternyata mereka bodoh. Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya sehingga mereka menjadi terkejut. Pedang menimpa kudanya dan keretanya, menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya sehingga mereka menjadi seperti perempuan. Pedangnya menimpa perbendaharaannya sehingga dijarah orang. Pedang menimpa segala airnya sehingga menjadi kering. Sebab negeri itu penuh patung-patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka." Yeremia 51 ayat 17 dan 47 berkata, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung perbuatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu. Tidak ada nyawa di dalamnya. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Apa yang Anda temukan dalam ayat-ayat ini tentang penyembahan patung Babel kuno dan tanggapan Tuhan terhadapnya? Yeremia 50 ayat 51 meramalkan kehancuran Babel oleh Media dan Persia. Salah satu alasan kematian Babel adalah penyembahan berhala mereka. Orang Babilonia percaya bahwa patung-patung ini adalah representasi dari dewa mereka. Dalam agama Babilonia, perawatan ritual dan pemujaan terhadap patung-patung dewa dianggap suci. Para dewa hidup secara bersamaan di patung-patung mereka, di kuil-kuil, dan di dalam kekuatan alam yang mereka wujudkan. Penjarahan atau penghancuran berhala dianggap sebagai hilangnya perlindungan ilahi. Selama periode Neo-Babilonia, Pangeran Kasdim Mardukapla Idina II melarikan diri ke rawa-rawa selatan Mesopotamia dengan patung-patung dewa Babel untuk menyelamatkan mereka dari pasukan Sanherib dari Asyur. Jen R. MC Tos, Mesopotamia Kuno, Perspektif Baru, ABC CILIO, Santa Barbara, 2005, halaman 35-43 berkata, para nabi kitab suci membandingkan penyembahan patung-patung yang tidak bernyawa ini dengan Allah pencipta yang hidup dan memberikan kehidupan. Terdapat dalam Yeremia 51 ayat 15, 16 dan 19. Bacalah Keluaran 20 ayat 4 sampai 6 dan Mazmur 115 ayat 4 sampai 8.
Keluaran 20 ayat 4 sampai 6 berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, ataupun yang ada di bumi di bawahnya, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Lalu Mazmur 115 ayat 4-8 berkata, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mereka mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberikan suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Apa yang mereka ajarkan tentang penyembahan berhala? Meskipun masalah penyembahan berhala Babel spiritual lebih dalam dari sekedar membungkuk di depan patung kayu dan batu, Babel spiritual paralel dengan Babel kuno dengan patung-patung yang diperkenalkan ke dalam ibadahnya. Penggunaan patung sebagai objek penyembahan atau yang disebut pemujaan merupakan pelanggaran terhadap perintah kedua karena membatasi kemampuan Roh Kudus untuk menanamkan dalam pikiran kita hal-hal kekal dan mengurangi keagungan Allah menjadi suatu patung yang tidak bernyawa. Patung-patung ini diperkenalkan ke dalam agama Kristen pada abad keempat untuk membuat agama Kristen lebih dapat diterima oleh penduduk kafir. Sayangnya, patung ini sering diberikan kesuciannya dan penghormatan yang hanya dimiliki oleh Tuhan, yang membuat semuanya merendahkan secara rohani. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap pelajaran yang boleh kami pelajari, agar kami boleh setia lagi di hadapan Tuhan, agar kami tidak menggunakan berhala-hala menjadi dewa kami dan kami sembah. Biarlah Tuhan yang kami sembah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini, berkati kehidupan kami serahkanlah kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin.